anak kambing yang pincang itu lebih mulia daripada bangkainya dunia di dalam pandangan Allah. Sudah sehina itu dunia, lalu dicari dengan cara yang dibenci oleh Allah. Semakin Allah menghinakan dunia dan para pendapatnya atau orang yang mendapatkannya. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I'm spending so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long, but I got it. Can't stop it. Won't slow up. Keep walking. We fall down real often. It's all good. Keep folding. Keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in so low, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam, wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything, and it's anywhere for you. All I need, oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me begging it, anything, and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Sekolah Nizamiyah Al-Andalus yang semoga Allah rahmati, dan semoga setiap anak-anak kita yang sedang belajar disolehkan hatinya, dibersihkan jiwanya, dan senantiasa dipertajam kemampuan akalnya supaya bisa menghadapi hari-hari yang berat pada perjalanan hidup mereka. Tentunya antara sekolahan dan orang tua terdapat sebuah sinergi yang tidak bisa dipisahkan supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang kita harapkan dari keberadaan anak-anak kita yang solih di masa mendatang. Semoga para guru yang mengajar anak kita semakin diberikan keikhlasan, bahwasanya mengajarnya mereka semata-mata karena ingin mencerdaskan kehidupan umat dan mensolihkan kehidupan generasi-generasi muda. Dan kita pun sebagai orang tua pun tidak lelah untuk senantiasa mensolihkan diri kita selaku orang tua. Kadang-kadang ada anak-anak kita yang fitrahnya rusak, bukan karena anak itu lembarannya hitam, tetapi anak kita itu terkadang rusak, naudzubillahi min dzalik, disebabkan orang tua yang tidak berusaha mensolihkan dirinya, dan terkadang datang dari guru yang juga tidak mensolihkan dirinya. Kalau kita menjadi guru, kalau kita menjadi orang tua, kewajiban pertamanya kita sebelum kita menyampaikan ilmu, sebelum kita menyampaikan informasi adalah bagaimana mensolihkan diri kita untuk bisa mensolihkan anak-anak kita. Semoga setiap orang tua yang menyekolahkan anaknya adalah mereka tidak pernah berhenti mensolihkan dirinya dan senantiasa memberikan
perintah dan kondisi supaya anaknya tazim kepada para gurunya yang telah mengajar mereka di sekolah. Dan semoga setiap para guru pun tidak pernah lelah mensolihkan dirinya. Energi kesolihan antara orang tua dan energi kesolihan antara pihak pengajar, energi dahsyat kesolihan anak kita di dalam perjalanan hidup. Semoga komunikasi selalu terjalin antara setiap orang tua yang telah menyekolahkan anak mereka di Nizamiyah, dan semoga itu pula yang dirasakan oleh setiap para guru, supaya para guru bukan hanya mengupgrading ilmu tetapi mengupgrading kesolihan, karena yang paling dibutuhkan pertama kali modal untuk mengajar anak adalah kesolihan diri kita sebagai seorang manusia. Semoga Allah wujudkan keinginan kita bersama, memiliki anak dan memiliki murid yang betul-betul bisa memberi manfaat kepada agama, kepada umat, dan kepada bangsa tercinta. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika kita telah diberikan nikmat yang besar, yaitu kenikmatan memiliki keturunan. Sesungguhnya kenikmatan memiliki keturunan merupakan salah satu kenikmatan sekaligus pula ujian berat bagi kehidupan kita. Karena anak-anak yang kita miliki pada dasarnya, kalau kita berhasil memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita itu akan menjadi tongkat bagi kita di masa tua. Anak-anak itu yang akan melanjutkan estafet amal soleh kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Dan anak-anak kita itu akan mendoakan kita dan paling setia mendoakan kita, dan anak-anak kita akan menjadi sebab syafaat bagi kita pada kehidupan kelak kita di akhirat. Makanya Masya Allah, mendapatkan anak itu merupakan sebuah nikmat, tapi juga merupakan sebuah ujian. Kita syukuri atas nikmat keturunan yang Allah berikan kepada kita. Kita tentunya bagaimanapun bersyukur. Kita tidak diberikan ujian yang lama ketika kita mendapatkan keturunan. Ada Nabi Ibrahim harus melewati 90 tahun baru beliau mendapatkan keturunan. Ada Nabi Zakaria yang harus melewati 100 tahun baru memiliki keturunan. Kita setidaknya bersyukur betul. Kita tidak sampai menyentuh 90 hingga 100 tahun baru memiliki keturunan. Kita dalam waktu 30 tahun, bahkan ada yang di pertengahan umur 20 tahun dia sudah memiliki keturunan. Semoga kita bisa bersyukur, dan sesungguhnya syukur kita atas pemberian anak yang Allah berikan kepada kita itu adalah bagaimana menjadikan anak itu kembali kepada Allah sebagaimana Allah yang telah memberikan anak itu di dalam kehidupan keluarga kita. Semoga kita menjadi orang tua yang berhasil mengembalikan anak kepada jalannya Allah, dan bukan yang memperosokkan dan menjerumuskan anak kita kepada jalan duniawi dan jalan syaitan, padahal yang memberikan kita anak dan keturunan itu Allah semata. Nah, semoga inilah syukur yang sebenarnya ketika kita memiliki anak. Jadi konsep tertinggi di dalam syukur kepada anak, mengembalikan anak kepada jalannya Allah, karena Allah lah yang memberi keturunan itu di dalam kehidupan kita. Dan tentunya di dalam proses kita untuk mengembalikan anak kita kepada Allah, karena Allah yang memberi, maka jangan lupa kita yang harus kembali dulu kepada Allah, karena tidak mungkin kita mengembalikan anak kepada Allah kalau kita pun belum kembali, kehidupan kita kembali kepada Allah. Semoga kita selalu menjadi orang tua yang tahu kewajiban, tahu komitmen, tahu konsekuensi. Bukan hanya orang tua yang menuntut, bukan hanya menjadi orang tua yang gampang menyalahkan, bukan hanya menjadi orang tua yang gampang menyudutkan dan menempatkan anak menjadi kambing hitam. Tapi marilah kita dewasa menjadi orang tua yang tidak pernah berhenti mengevaluasi diri kita. Bahwasanya diri kita itu banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekhilafan, dan banyak sekali keterbatasan. Anak kita tidak butuh orang tua yang superman dan superwoman. Tapi anak kita butuh orang tua yang tidak pernah berhenti untuk belajar dan tidak pernah berhenti mengevaluasi diri. Itulah anak-anak yang beruntung. Kalau orang tua mereka selalu senantiasa belajar, senantiasa mengakui kekurangan, dan senantiasa mengevaluasi dirinya. Dan semoga kita menjadi orang tua yang anak-anak kita akan membanggakan kita ketika kita tidak pernah berhenti pada proses pembelajaran kita. Nah, inilah wujud syukur kita kepada anak-anak kita, dan semoga anak-anak yang sudah Allah berikan kepada kita yang hari ini sedang sekolah, hari ini sedang menuntut ilmu, anak-anak itulah yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita
pada waktu di akhirat. Dan semoga anak-anak itu pula yang akan menjadi salah satu nikmat terbesar kita pada kehidupan di akhirat, yaitu bercengkrama dengan keluarga besar kita ketika di kehidupan kampung surga. Semoga Allah mewujudkan ini kepada kita, dan semoga Allah memberikan apa yang kita harapkan pada perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Kita akan meneruskan kajian panjang kita tentang tafsir. Tentunya tidak lupa saya mengingatkan terlebih dahulu bahwasanya tafsir ini penting sekali. Tafsir itu merupakan salah satu ilmu yang paling mulia dalam khasanah keilmuan Islam. Kenapa tafsir itu menjadi salah satu rumpun ilmu, cabang ilmu yang paling mulia? Karena objek dari apa yang kita pelajari adalah perkataan dan firman Allah secara langsung. Kita mengetahui bagaimana maknanya, kita mentadaburi untuk memahami setiap message yang Allah sampaikan dalam setiap ayat, supaya bisa memberikan petunjuk pada kehidupan kita, mengevaluasi apa yang salah di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan proses kita belajar menjadi orang tua. Kita mempelajari tafsir untuk membebaskan kebodohan di dalam diri kita, supaya kebodohan yang ada pada diri kita tidak menjadi sebab kecelakaan pada kehidupan ketika kita tua nanti. Inilah yang menjadikan kita mempelajari tafsir. Kita akan mempelajari tentang surat At-Takasur. Bahwasanya surat At-Takasur itu merupakan sebuah surat Makkiyah, di mana ini merupakan surat yang ke-102 dan memiliki 8 ayat. Kalau ini dikatakan adalah surat Makkiyah, maka sesungguhnya surat ini turun sebelum Rasulullah melaksanakan perjalanan hijrah ke kota Madinah, ketika beliau berada di kota Mekah. Dan tentunya surat At-Takasur ini juga secara tidak langsung, ketika dia merupakan surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, secara tidak langsung surat ini memotret bagaimana fenomena kehidupan masyarakat jahiliyah yang saat itu Nabi berada di antara mereka. Dan kita mendapatkan bahwasanya salah satu yang dipotret oleh Allah di dalam surat At-Takasur, yaitu bagaimana kehidupan masyarakat jahiliyah adalah kehidupan hedon yang luar biasa dengan dunia, dan mereka luar biasa dengan kemewahan, dan mereka terus berbangga-bangga dengan apa yang mereka kumpulkan, dan mereka bermewah-mewahan dengan pencapaian finansial yang mereka lakukan pada kehidupan mereka. Makanya ini ada kemiripan dan benang merah dengan kondisi kita hari ini. Kondisi kita hari ini pun berada pada kondisi fitnatus sarra. Ibu-ibu masih ingat bahwasanya ada 3 fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal. Dan tidak akan muncul fitnahnya Dajjal kecuali 3 fitnah ini lahir dulu, lalu diterima di masyarakat manusia, timur dan barat. Apa 3 fitnah yang muncul sebelum munculnya fitnah Dajjal? Yaitu fitnah Akhlas, yang kedua fitnah Sarra, yang ketiga fitnah Tuhaima. Fitnah Akhlas itu perpecahan melanda kepada sebagian besar kaum muslimin, pertikaian di mana-mana. Banyak pendapat fikih dijadikan ajang untuk saling bergesekan, bertikai dan bermusuhan. Tidak terkecuali terkadang hanya karena perbedaan begitu gampang menodai kehormatan dan mengalirkan darah sebagian muslim dengan sebagian muslim yang lainnya. Ada yang kedua yang disebut dengan fitnatu sarra, yaitu kelapangan harta, di mana kaum muslimin yang dulunya mereka mendapatkan kondisi memprihatinkan, berada pada kefakiran dan kemiskinan, maka kalau fitnatu sarra itu sudah muncul, maka banyak sekali kekayaan dan pundi-pundi kekayaan dialirkan oleh Allah kepada sebagian besar kaum muslimin. Makanya tidak heran kita menjumpai beberapa kawasan di Timur Tengah dari satu negara yang asalnya tidak memiliki devisa apapun kecuali kemiskinan menyelimuti mereka, lalu tiba-tiba di awal tahun 1900-an tiba-tiba mereka memiliki divisi minyak seakan-akan tidak ada habisnya, memberikan income yang besar untuk negara mereka, dan akhirnya bertabur dengan segala kemewahan. Maka itu yang disebut dengan fitnatus sarra.
Dan yang ketiga adalah fitnah tuhaimah. Fitnah tuhaimah itu adalah fitnah ketika akhirnya orang itu berada pada masa kegelapan, sehingga akhirnya orang itu begitu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya kalau kita potret surat At-Takasur memotret kondisi orang-orang jahiliyah yang mereka bermewah-mewahan, mereka saling membanggakan dengan status sosial mereka, status harta mereka, maka lahirlah dan turunlah surat At-Takasur. Maka sesungguhnya surat ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi hari ini, dengan kondisi kemewahan, kemegahan, dan status sosial yang sering dibanggakan di antara masyarakat kita. Maka sesungguhnya surat ini tidak pernah usang, tidak pernah expired untuk membicarakan kita sebagai objek dari surat ini, yaitu adalah orang-orang yang mereka berada pada satu kemewahan. Maka kemarin kita sudah membahas bahwasanya alhaakumut takasur, bahwasanya bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Jadi di sini kita mendapati bahwasanya dalam kajian kita kemarin, yang diharamkan itu bukan kekayaan, tetapi yang diharamkan itu adalah kekayaan yang menjadikan bermegah-megahan dan melupakan kehidupan akhirat. Tentunya ketika kita menjadi kaya, kaya itu bagian dari fitrah, dan kaya itu bukan aib, serta kaya itu bukan dosa. Karena kaya itu merupakan bagian dari keharmonisan kehidupan, ada kaya, ada miskin. Dan sesungguhnya yang menjadi masalah dan menjadi problem bukan kekayaannya, tetapi yang menjadi problem adalah orang yang menggenggam kekayaan itu ketika kekayaan itu dipakai untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan, dan berfoya-foya di dalam melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya inilah yang disebut dengan perkara kemewah-mewahan yang dicela oleh Allah, yang diberikan peringatan keras dan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haruslah seseorang itu kembali kepada Allah sebelum dia nanti berjumpa dengan alam kuburnya. Dari situlah kita memahami bahwasanya yang salah bukan kekayaan, karena kaya itu merupakan bagian dari kebaikan ketika yang kaya mengerti bagaimana mengelola kekayaan yang dia dapatkan. Tetapi yang salah itu adalah bagaimana polanya ketika kita kaya, kita bermewah-mewahan, kita berfoya-foya, lalu ketika kita melampaui batas dari apa yang ditentukan oleh Allah, dan kita menerjang kepada semua kenikmatan yang diharamkan oleh Allah, itu yang dibenci oleh Allah. Ya. Maka di sini kita lalu mendapati betul bahwasanya kapan itu seseorang itu memiliki sebuah kekayaan yang dikecam oleh Allah. Ya, ini kan kita membicarakan sebelum kita berpindah kepada ayat yang kedua. Sebelum kita berpindah kepada ayat yang kedua, pertanyaan kita untuk saya, untuk kita semuanya ibu-ibu, dan kepada semua yang hadir di Instagram. Kapan kekayaan itu dikecam oleh Allah? Kapan kekayaan tidak dikecam oleh Allah? Kita fokus dulu kepada kekayaan yang dikecam oleh Allah. Berarti lawannya merupakan kekayaan yang tidak dikecam oleh Allah. Jadi kekayaan itu ada dua. Ada kaya yang dicela oleh Allah, ada kaya yang tidak dicela oleh Allah. Ya. Jadi bukan masalah kekayaannya. Jadi jangan sampai kita nanti mengartikan bahwasanya surat At-Takasur ini mencela orang kaya. Bukan. Sekali lagi bukan. Karena sesungguhnya surat At-Takasur ini justru menyibak kepada kita tentang dua hal. Mana itu kekayaan yang dicela oleh Allah, mana itu kekayaan yang tidak dicela oleh Allah. Kalau kaya itu dicela oleh Allah, Nabi Sulaiman sudah dicela oleh Allah. Kalau kekayaan itu celaan, maka sesungguhnya Utsman bin Affan itu tidak layak masuk surga. Kalau kekayaan itu celaan, berarti Abdurrahman bin Auf pun tidak layak menjadi bagian dari 10 sahabat yang dijamin surga. Tapi kenapa Nabi Sulaiman diberikan kerajaan oleh Allah dengan kerajaan yang tidak mampu ditandingi setelah beliau? Kenapa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan mendapatkan harta yang begitu berlimpah? Karena sesungguhnya bukan kayanya yang menjadikan dicela di dalam surat At-Takasur, tapi sifat dari kekayaan yang ada pada diri seseorang yang menjadikan dia dicela oleh Allah. Sekarang, kapan kekayaan itu tidak dicela oleh Allah? Setidaknya kita nanti belajar ada beberapa sifat yang menjadikan kekayaan itu dicela oleh Allah. Para ulama lalu menerangkan kepada kita kapan kekayaan itu dicela oleh Allah. Yang pertama,
yaitu adalah ketika kekayaan yang diperoleh oleh manusia, ketika dia memperoleh kekayaan itu, maka dia menggunakan seluruh perkara hidupnya hanya untuk dunia saja. Lalu bahkan menjadikan ibadahnya yang harusnya ditujukan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, bahkan ibadahnya pun dipakai untuk mencari dunia. Ibadah akhirat yang harusnya untuk akhirat dipakai untuk mencari dunia. Sehingga mereka beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dan mengumpulkan dunia. Ini yang pertama. Ini termasuk di antara kekayaan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan alhaakumut takatsur. Bahwasanya pertama, sesungguhnya mereka menjadikan kekayaan itu mereka itu dapatkan dengan berbagai macam hal, sampai ibadahnya pun harusnya diniatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Harusnya harusnya ibadah akhirat itu dipakai untuk mendapatkan kebaikan akhirat kelak kita nanti. Maka saking dia itu ingin bermewah-mewahan dan ketika mendapatkan kekayaan, dia sampai menggunakan ibadah akhirat adalah pancingan untuk mendapatkan dan meraup keuntungan duniawi. Nah, ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Makanya akhirnya nanti Nabi sudah mengatakan di dalam satu riwayat yang sahih yang membuat kita harus merenung gitu. Nabi mengatakan bahwasanya akan datang satu waktu ketika sebelum munculnya Dajjal, orang itu akan beribadah. Mereka melakukan amalan akhirat, tapi tujuan melakukan amalan akhirat untuk meraup sebanyak-banyaknya kepentingan duniawi. Ibadah akhirat dikerjakan untuk meraup sebanyak-banyaknya volume dan kuantitas harta yang dia kumpulkan. Sampai dia beribadah pun yang harusnya untuk akhirat, maka ibadah akhirat pun ditujukan hanya untuk memancing dunia supaya datang dan mengalir pada kehidupannya. Ini yang tidak boleh. Ini kekayaan yang dibenci oleh Allah dan termasuk kepada at-takatsur. Ya, maka kita di situ harus paham, kita tidak boleh menjadikan ibadah akhirat itu lalu kita rusak ibadah akhirat untuk tujuan memancing ibadah, untuk memancing kehidupan duniawi. Ini namanya ibadah cita rasa dunia, sedekah, puasa, sholat tahajud, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan bagaimana keselamatan di akhirat. Tapi ternyata sedekah, puasa, bahkan memanggil anak yatim diniatkan untuk memancing dunia dan memudahkan urusan duniawinya. Dan tidak ada niat pertama kali ketika dia melakukan ibadah itu kecuali niatannya adalah untuk mengumpulkan duniawi sebanyak-banyaknya. Ini termasuk kekayaan yang dicela oleh Allah. Ada apa? Apa? Salah. Maka ini termasuk kekayaan yang pertama dicela oleh Allah dan bisa terkategori sebagai at-takatsur. Dia mengumpulkan, tapi ketika dia mengumpulkan, dia bukan hanya melakukan strategi dalam urusan duniawi untuk mendapatkan profit, tapi sampai ibadah akhirat pun dia korbankan hanya untuk mendapatkan dunia. Makanya ini menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai. Baik itu ustadz, bukan ustadz, guru, tidak guru, siapapun. Yang mereka meniatkan ibadah akhirat hanya untuk meraup sebanyak-banyaknya, yaitu volume dan nilai duniawi, sesungguhnya hati-hati. Itu termasuk salah satu fenomena alhaakumut takatsur. Makanya kita harus bedakan, kalau kita bekerja, kita berbisnis, kita melakukan inovasi supaya kita mendapatkan profit, silakan, itu termasuk perkara yang mubah di dalam kehidupan kita untuk mengumpulkan rezeki. Karena kita harus bekerja, dan bekerja itu culture-nya sunnah. Jangan berpangku tangan, jangan menjadi pengangguran, jangan pernah menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Bekerjalah. Tapi ketika bekerja, jangan semuanya diniatkan untuk duniawi, sampai ibadah akhirat pun diniatkan untuk duniawi. Ini yang tidak boleh. Makanya Allah menyampaikan pada surat Hud, surat 15 dan 16. Dan ibu harus paham ya ibu-ibu, bahwasanya surat Hud itu salah satu surat yang berat. Setiap perintah di dalam setiap ayatnya. Ada ayat 15 dan 16, di mana para sahabat kalau mereka melewati surat 15 dan surat 16, melewati ayat 15 dan ayat 16 pada surat Hud, mereka itu menangis karena saking beratnya
apa yang mereka pahami tentang dua ayat itu. Dua ayat itu bicara maka yuritul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Nah, Allah menyampaikan pada dua ayat di dalam surat Hud, barang siapa yang mencari kehidupan duniawi, kami akan berikan kehidupan duniawi untuk mereka dan tidak dikurangi. Tapi kelak mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka, sia-sia apa yang mereka lakukan, batal dan sirna apa yang mereka usahakan. Jadi dua ayat itu bicara kepada dua orang yang mereka beribadah, tapi niat ibadahnya itu hanya untuk mendapatkan dan memancing duniawi yang mereka ingin kumpulkan. Sehingga akhirnya yang mereka sholat tahajud, sholat duha, tapi niatannya untuk duniawi. Jangan. Ini termasuk perkara yang salah ketika kita memaknai duniawi kita. Dan Allah, kita harus paham, Allah membagi dunia untuk kita bukan berdasarkan ibadah, tapi dunia itu dibagi oleh Allah ya berdasarkan kepada ikhtiar yang dilakukan manusia kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak pernah membagi dunia berdasarkan ibadah. Kalau Allah membagi dunia berdasarkan ibadah, tentunya orang-orang non-muslim harusnya tidak punya dunia. Tapi kenapa orang-orang non-muslim banyak yang mereka itu memiliki kekayaan lebih? Karena Allah membagi dunia berdasarkan usaha yang dilakukan manusia itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya kalau kita melakukan ini, ibadah kita jangan pernah untuk duniawi. Jangan menyekolahkan anak karena pertimbangannya adalah duniawi. Jangan. Kita menyekolahkan anak supaya anak itu paham tentang Allah, paham tentang Rasul, bukan untuk bekerja di tempat kantor yang kita inginkan di masa mendatang. Hati-hati ya Ibu, sekolah itu bisa menjadi sebab surga untuk anak kita, tetapi sekolah juga bisa menjadi sebab neraka untuk anak kita kalau kita tidak menanamkan akidah sebelum kita mengirim anak kita ke sekolah. Apa itu nilai akidah di dalam kita menyekolahkan anak kita? Menyekolahkan anak itu tujuannya adalah supaya anak itu selamat pada kehidupan dunia, supaya selamat kehidupan akhirat. Dan harusnya niatnya untuk mencari wajahnya Allah. Makanya sesekali bapak-bapaknya nanti suami-suami ibu, saya juga, kita harus selalu beberapa kali dalam sebulan itu mengingatkan terus anak kita. Nah, sekolah ini bukan supaya kamu kerja. Sekolah ini bukan supaya nilaimu tinggi. Sekolah ini bukan supaya kamu nanti bisa mendapatkan favorit pekerjaan dan profesi. Bukan, nak. Tapi sekolah ini betul-betul karena Allah. Karena kalau kamu gagal menghadirkan niat yang benar, kamu dekat sekali dengan neraka ketika sekolahnya salah niat. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradha minad dunya lam yarih rahiyatal jannah. Siapapun nak yang dia belajar, yang belajarnya itu harus karena Allah dia belajar. Supaya dia kenal Allah, supaya dia kenal Rasul, tapi dia belajarnya hanya untuk mendapatkan sekeping, sepotong dari kenikmatan dunia, dia tidak akan pernah mampu mencium baunya surga. Dan Ibu harus perhatikan, kalau ada dosa, dikasih peringatan oleh Allah, bahwasanya dosa itu menjadikan pelakunya tidak bisa mencium bau surga, berarti dosanya dosa berat. Saking begitu dalamnya di neraka sampai tidak bisa mencium bau surga. Makanya wanita yang tidak berhijab dan tidak menutup aurat, itu bukan dosa kecil, maaf, itu dosa besar. Makanya dosa tidak menutup aurat itu menjadikan wanita tidak bisa mencium baunya surga. Saking dalamnya berada pada kehinaan neraka. Sehingga bau surga pun tidak bisa tercium. Nah, makanya ini yang pertama, kita harus selalu mengingatkan anak kita. Dan ini kembali kepada kita. Kita ini hidup dalam dua babak. Ada babak pertama, kehidupan dunia, yang sejatinya pasti kita akan tinggalkan, mau tidak mau, suka tidak suka, rela dan tidak rela. Dan ada kehidupan yang kedua. Babak yang kedua itu babak kehidupan akhirat. Dan babak kehidupan akhirat itu, babak kehidupan akhirat yang kedua itu yang menjadikan kita itu harus mempersiapkan. Maka ibadah akhirat pun harus ditujukan untuk kehidupan babak kedua kita di akhirat. Jangan sampai habis-habisan untuk dunia, yang sejatinya dunia pasti kita tinggalkan dan tidak akan pernah mengenang kita kecuali sebentar setelah kematian kita.
Jangan habis-habisan untuk dunia. Sampai sedekahmu untuk dunia, sholawatmu untuk dunia, sholat duhamu untuk dunia, jangan. Berikan untuk kehidupan akhirat yang sejatinya kehidupan itu tidak ada garis akhir dan garis finishnya. Ya. Jadi kapan kekayaan itu dicela oleh Allah? Ketika orang yang mengejar kekayaan itu sampai menjadikan ibadah akhirat diniatkan untuk duniawi. Udah ibadah akhirat ya untuk akhirat. Jangan ditempatkan ibadah akhirat untuk duniawi. Jangan. Ini juga teguran keras untuk para guru, para ustadz. Jangan pernah berdakwah hanya untuk mengejar sebuah kekayaan, lalu menerapkan standar yang tinggi dan lain sebagainya. Ini juga teguran kepada setiap para guru. Ya, karena bisa jadi ada orang yang berpakaian agamis tapi belum tentu hatinya lepas dari kecanduan pada perkara duniawi. Sekali lagi, semua itu hati kita yang paling tahu. Makanya sekali lagi ya, Allah menyampaikan di dalam surat Hud 15-16, siapapun yang mereka di dalam kehidupan niatnya untuk duniawi terus, kami berikan kepada mereka dunia, tapi mereka nanti di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Sia-sia, musnah apa yang mereka lakukan. Akhirnya nanti bertanya, mana ibadahku? Lah ibadahmu kan untuk duniawi. Mana itu salatku? Lah salatmu kan untuk dunia. Sudah aku berikan dunia itu untuk kalian. Innamal a'malu binniyat, kan? Seluruh amal tergantung niatnya, kan? Maka sungguhlah apa yang telah kamu peroleh itu adalah balasan dari apa yang kamu nikmati dulu di dunia dan sudah selesai balasannya. Karena kamu niatnya untuk duniawi, ya sudah kami berikan dunia untuk kalian. Tinggal kalian menghadapi bagaimana kehidupan akhirat. Dan tentunya tidak ada balasan. Kalau balasan sudah diberikan kepada di dunia, berarti di akhiratnya sudah kosong. Dan tidak ada balasan kalau sudah kosong kecuali na'udzubillah min dzalik adalah neraka yang menjilat-jilat. Makanya kita mendapati Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma, nih, ilustrasikan kurma. Kalau beliau makan kurma, beliau itu senang nangis. Kenapa beliau nangis kalau makan kurma? Karena beliau ingat dua perkara. Satu, beliau ingat kurma yang dimakan Nabi itu kurma yang biasa banget. Ya, jadi beliau itu teringat kurma yang dimakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurma yang biasa banget. Dan kalau beliau makan kurma yang enak sekali, beliau ingat kurma yang dimakan Nabi dulu kayak apa. Nah itu yang pertama yang menjadi alasan kenapa kenapa Abdurrahman bin Auf itu beliau sering menangis. Abdurrahman bin Auf itu. Yang kedua alasannya, kenapa Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma yang bagus beliau nangis? Alasan yang kedua, beliau khawatir jangan-jangan kurma seenak itu membalas kebaikan mereka dalam kehidupan dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Makanya para sahabat Nabi kalau mereka berdoa, ya Allah, janganlah kebaikan duniawi, janganlah kenikmatan duniawi yang kami peroleh itu memadamkan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami di akhirat. Karena mereka khawatir bahwasanya kebaikan akhirat itu yang akan menjadikan mereka nanti tidak mendapatkan balasan pada kebaikan akhirat. Makanya kalau kita beli barang, tiba-tiba kita dimudahkan untuk beli mobil, kita dimudahkan beli rumah gitu ya. Mari kita ngikutin mindsetnya para sahabat. Ya Allah, jangan jadikan iPad ini yang saya beli ini itu memadamkan pahala untukku di akhirat. Janganlah mobil yang saya beli ini ya Allah hanya balasan untukku di dunia saja. Tapi semoga mobil ini tidak mematikan dan memadamkan balasan untukku di akhirat. Semoga rumah ini saya beli, semoga tidak memadamkan kebaikan untukku di akhirat. Karena yang paling kita khawatirkan, orang yang beribadah dibalas di dunia saja, di akhiratnya tidak sama sekali mendapatkan balasan karena niatnya ketika dulu beribadah itu hanya untuk duniawi semata. Itu yang kita harus khawatirkan. Makanya nanti dibaca surat Hud surat ke-11 ayat 15 dan 16. Siapapun yang nyari dunia, dikasih dunia sama Allah. Apapun niatnya dunia semuanya. Nyokolahin anak untuk dunia, nyari suami juga karena dunia, nyari istri juga karena dunia. Eksis di berbagai macam aktivitas juga ulasannya karena dunia, semuanya karena dunia. Ya sudah dikasih sama Allah. Mungkin kamu dikasih tempat, mungkin dikasih positioning, mungkin dikasih status, mungkin dikasih harta. Karena Allah sudah menyampaikan la yubkhasun. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan kasihkan kepadamu segala sesuatu dan tidak dikurangi oleh Allah.
cuma nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Saya ambilkan analogi yang sederhana. Saya sholat karena dilihat tetangga saya misalkan, yaitu misalkan tetangga saya namanya Pak Bambang. Saya sholat karena Pak Bambang ngeliatin saya. Di akhirat saya nggak akan dapat apa-apa. Loh, mana sholat saya? Loh, sholatmu kan untuk Bambang, supaya dipuji sama tetanggamu yang namanya Bambang. Sudah nggak ada sisa dong di akhirat. Ya, kenapa? Riya itu menghapuskan amal ibadah. Kalau riya saja menghapuskan amal ibadah, ibadah dengan cita rasa duniawi itu juga menghapuskan pahala di akhirat. Ya, jadi kapan termasuk kategori at-takasur? Kekayaan yang dicela oleh Allah itu kekayaan yang dicari oleh para pemburunya, sampai pemburunya itu menjadikan semua yang mereka lakukan, sampai ibadah yang mereka kerjakan yang harusnya untuk Allah, mereka lakukan ibadah itu karena semata-mata pertimbangan duniawi yang ingin mereka rekup dan mereka ingin kumpulkan nominalnya dan volumenya. Hati-hati, ini termasuk salah satu dosa yang terkadang kita tidak menyadarinya, tapi betul-betul merusak pada kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita lengah di dalam penjagaan hati kita. Kenapa seorang Abdurrahman bin Auf itu sampai beliau itu menangis, dan mereka, para sahabat itu sampai mereka kalau mendapatkan sesuatu langsung berdoa semoga apa yang mereka dapatkan di dunia tidak menghapuskan dan menghanguskan balasan untuk mereka di akhirat, karena mereka tahu betul bahwasanya mereka punya Allah, mereka punya Rabb, mereka punya Tuhan yang sangat detail dan sangat teliti ketika melihat urusan masalah hati. Karena para sahabat itu tahu kalau mereka punya Rabb, mereka punya Tuhan yang sangat teliti menjaga hati mereka, juga teliti kalau mereka memperhatikan kondisi hati mereka. Jadi silahkan ibu, silahkan menjadi kaya. Silahkan untuk bisa mendapatkan karunia Allah yang banyak. Tapi niatnya adalah supaya kita kembalikan kembali kepada jalannya Allah. Supaya banyak manfaat yang kita berikan, ada dakwah yang mendapatkan kontribusi dari kita, ada pondok yang mendapatkan kontribusi dari kita, bukan hanya untuk mengejar apa yang kita inginkan. Jangan. Harusnya mencari duniawi itu memang betul-betul karena Allah. Dan kita tidak boleh, walaupun kita menjadi pemburu dunia supaya kita bisa memberi manfaat, maka kita pun tidak boleh meniatkan semua yang kita lakukan hanya untuk duniawi. Sekolah hanya untuk dunia, nyari suami untuk dunia, nyari istri karena dunia, apapun dilakukan atas nama dunia. Yang sejatinya dunia tidak pernah setia untuk kita. Dunia itu kayak air. Air itu tidak pernah setia di satu tempat. Kecuali ketika terdapat tempat yang lebih rendah, dia akan turun ke tempat yang lebih rendah dan tidak mau bertahan di tempat yang tinggi. Itulah dunia, itulah air. Dunia itu sebagaimana air, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Yang kedua, kekayaan yang dicela oleh Allah. Kekayaan yang dicela oleh Allah itu, yaitu kekayaan yang kedua. Kekayaan yang dicela oleh Allah itu kekayaan yang dicapai, diraih, diburu, ditargetkan sama seseorang yang tidak peduli mana halal dan mana haram. Sehingga mereka melakukan apa saja supaya mereka bisa mendapatkan harta. Mereka tidak peduli tentang kaidah. Mereka tidak peduli tentang aturan, dan mereka tidak mau belajar di dalam proses mereka ketika mereka mencari harta. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka hanya fokus kepada hartanya, tapi mereka tidak mau selektif di dalam harta yang mereka ingin kumpulkan. Ya, dan orang ketika sudah menetapkan bahwasanya dia ingin menjadi kaya supaya bisa memberi manfaat bagi banyak orang, saya harus menyampaikan, berarti orang yang memburu harta itu harus memiliki modal terbesar. Modalnya apa? Modalnya harus betul-betul punya ilmu supaya dia tahu mana yang halal, mana itu haram. Karena kalau tanpa ilmu, ya kita merasa semuanya halal. Kalau kita nggak punya ilmu, kalau orang nggak punya ilmu kan semuanya halal. Baru nanti akan tahu mana halal dan mana haram itu kalau sudah punya ilmu. Makanya Allah menyampaikan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Emang sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kan tidak pernah sama. Saya ambilkan contoh. Barista, orang yang belajar kopi, itu akhirnya dia tahu mana kopi mahal, mana kopi murah, mana kopi enak, mana kopi tidak enak, mana kopi kental, mana kopi encer. Kapan dia tahu itu? Kalau dia belajar kopi.
sampai dia dinobatkan menjadi barista. Bagi saya yang tidak pernah menjadi barista, maka sesungguhnya bagi saya kopi itu semuanya sama. Semuanya sama. Ya kopi mahal atau enggak mahal, kopi encer ataupun kental, bagi saya semuanya sama, kopi. Padahal varian kopi itu kan banyak sekali. Gitu. Kenapa saya menerjemahkan kopi itu semuanya sama walaupun variannya banyak? Ya karena saya nggak pernah belajar sebagaimana barista belajar. Sama pula kita ini ketika mengejar kekayaan, bercita-cita kaya itu boleh. Bahkan kalau niatan kita supaya memberi manfaat dan membantu banyak orang dan membantu agama Allah, membantu dakwah, itu menjadi sebuah kemuliaan. Tapi tetap kita harus tahu bagaimana ilmunya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kekayaan yang dicela oleh Allah itu kekayaan yang didapatkan dengan cara yang haram. Lalu dia tidak peduli apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini syubhat. Syubhat itu apa? Satu pekerjaan yang tidak jelas, samar-samar. Apakah ini halal ataukah haram? Lalu terkadang orang yang tidak belajar, mereka menganggapnya sudahlah halal aja. Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Makanya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas itu di antara perkara keduanya, dan banyak orang terprosok di dalam perkara-perkara yang syubhat. Siapapun yang mampu bertakwa dari perkara syubhat maka telah membersihkan kehormatan dirinya dan agamanya. Di situ kita mendapati bahwasanya orang yang kekayaannya itu dicela oleh Allah, orang yang kaya tetapi dia tidak peduli mana halal dan haram. Di situ ada harta riba, di situ ada harta syubhat, di situ ada harta sogokan, di situ ada harta yang tidak halal diambil, lalu dengan asumsi. Dengan asumsi. Asumsinya apa? Nanti kalau sudah dapat harta yang banyak, nanti sebagiannya diinfakkan supaya bisa membersihkan yang sisanya. Ketika didapatkan dengan cara yang haram, nggak boleh ini. Ini nggak boleh ini. Ya. Dan kita harus paham, banyak persepsi orang yang korupsi itu, kalau dia korupsi 500 juta atau 1 miliar, nanti yang 500 jutanya dikasih ke panti asuhan, anak yatim, gitu. Supaya nanti mendapatkan pahala, supaya menghapuskan dosa 500 juta sisanya. Enggak bisa. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Karena perkara ini harus clear, harus jelas. Perkara ini harus jelas, clear semuanya. Karena apa? Perkara-perkara syubhat ini merupakan perkara yang kita harus senantiasa berhati-hati. Kekayaan yang dicela oleh Allah itu kekayaan yang tidak peduli bagaimana jalan ketika dia mendapatkan harta itu. Lalu bermudah-mudahan mengatakan itu halal. Nggak bisa, nggak boleh. Maaf ya, Ibu. Ya, kalau boleh saya sharing dikit. Di tim kita, sampai kita menggunakan aplikasi, tidak pernah menggunakan aplikasi bajakan. Tidak pernah. Ya, kita nggak pernah menggunakan aplikasi bajakan. Ya, Noval ya? Noval. Kita nggak pernah menggunakan aplikasi bajakan, kan? Semuanya yang lisens. Walaupun konsekuensinya lebih mahal. Saat itu tim mengajukan, Ustadz ini kalau yang lisens itu segini, kalau yang bajakan segini, pakai yang lisens. Kenapa? Jangan sampai ada syubhat masuk ke dalam dakwah kita. Jangan sampai ada syubhat di dalam dakwah kita. Itu hanya masalah kecil, ini bukan masalah saya menyampaikan. Saya tidak menyampaikan apapun niatnya kecuali apa? Untuk menyadarkan kita semuanya bahwasanya persoalan harta itu harus sedetail itu. Kekayaan yang dicela oleh Allah yang dikatakan alhaakumut takatsur, kekayaan yang dicela oleh Allah yaitu kekayaan ketika kita meraihnya, ketika kita mendapatkannya, ketika kita memperolehnya, kita tidak peduli halal dan haram. Sehingga ketika ada riba kita tidak peduli dan kita tidak punya kehati-hatian. Bukan berarti nanti kita ekstrim mengharamkan yang halal juga tidak boleh, tapi liberal ketika kita menghalalkan semuanya itu juga tidak boleh. Harus selektif. Makanya ibu sebagai seorang wanita, kalau ibu tidak ingin dikategorikan sebagai seorang wanita yang bermegah-megahan yang dicela oleh Allah pada ayat yang pertama surat At-Takatsur, yaitu ketika ibu mendapatkan rezeki dari suaminya,
ibu harus selektif. Ibu harus mulai paham. Gaji pokok suami itu berapa? Fasilitasnya berapa? Lalu berapa yang dibawa? Ini harus kita pahami, harus kita mengerti. Kalaupun ada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan hitungan, bukan berarti ibu langsung kasar sama suami. Tidak, saya nggak memperbolehkan menyampaikan yang kasar. Tapi ibu harus bertanya dengan lembut, ini sisanya datang dari mana? Oh, mungkin suami punya bisnis yang dia peroleh. Ya, terkadang kita punya bisnis, saya selain dakwah saya ada bisnisnya gitu. Sang istri harus tahu, bukan harus tahu keuangannya, enggak, tapi dia harus tahu bagaimana seleksi harta yang dia terima dengan kedua tangannya atau lewat transferan suaminya. Karena apa? Karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang menentukan apakah kita dicela dengan kekayaan oleh Allah ataukah tidak. Dunia itu, kalaupun dunia itu statusnya ketika belum didapatkan manusia, statusnya dunia itu sudah hina di hadapan Allah. Makanya kata Nabi, bangkai anak kambing yang pincang itu lebih mulia daripada bangkainya dunia di dalam pandangan Allah. Sudah sehina itu dunia, lalu dicari dengan cara yang dibenci oleh Allah, semakin Allah menghinakan dunia dan para pendapatnya atau orang yang mendapatkannya. Karena misalkan dunia saja, misalkan emas gitu, ada gunung, ditemukan gunung itu emas, di hadapan Allah itu tetap hina dibandingkan surga yang sudah Allah siapkan. Jadi kalau ada gunung begitu besar gitu, itu statusnya itu tetap hina di hadapan Allah, lebih hina daripada jasadnya seekor kambing yang pincang kakinya ketika dia telah mati. Maka jasadnya kambing itu lebih mulia daripada itu. Status asal dunia itu semacam itu. Lebih hina lagi ketika didapatkan dengan cara yang haram. Makanya status dunia yang hina itu kalau didapatkan dengan cara yang halal, dikelola dengan cara yang mulia, akan menjadikan dunia itu menjadi naik posisinya di hadapan Allah. Makanya Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya Nabi itu mengatakan kepada kita, ni'mal malu li rajuli shalih, sebaik-baik harta dunia itu yang dimiliki sama orang-orang shalih, itulah sebaik-baik harta duniawi. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Sekali lagi ya, tidaklah harta yang buruk, tidaklah kekayaan yang dicela oleh Allah ketika kekayaan itu menjadikan engkau tidak pernah peduli yang halal dan haram. Dan ketika engkau menjadi seorang istri, engkau tidak pernah peduli dari mana dapat suaminya itu, lalu tidak pernah memperhitungkan dengan teliti dan baik, hati-hati, maka sesungguhnya itulah yang dimaksudkan alhaakumut takatsur. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama, yang ketiga adalah ketika dunia itu didapatkan, diperoleh, tetapi dia meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban yang luar biasa di dalam kehidupan. Ya, dia meninggalkan kewajiban untuk sholat, dia meninggalkan kewajiban untuk belajar, dia meninggalkan kewajiban untuk ke masjid, meninggalkan kewajiban mendidik anak, atas nama mengejar kecukupan melalui sebuah kekayaan yang dikumpulkan pundi-pundinya. Maka siapapun yang mendapatkan dunia, tapi masjid akhirnya tidak pernah mencatat namanya sebagai barisan orang yang melaksanakan sholat di masjid. Dakwah tidak pernah merasakan kontribusinya. Ya. Terus anak-anak tidak pernah merasakan kehadiran bapak dan ibunya. Maka harta itu dicela sama Allah. Memang betul, kita tidak menafikan bahwasanya mencari dunia itu termasuk salah satu di antara kewajiban kita supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Betul, iya, memang iya. Tapi kewajiban kita mencari dunia itu tidak menjadikan akhirnya kita itu tidak melaksanakan kewajiban kita yang lain. Kalau ada orang yang memiliki dan mendapatkan dunia, mendapatkan rezeki, setelah itu dia tidak pernah peduli dakwah, dia tidak peduli masjid, dia tidak peduli pendidikan, dia tidak peduli tentang problem apa yang dihadapi oleh umat. Karena yang penting bagi dia itu ya kerjaan aja. Yang penting bagi dia ya meeting-meetingnya dia aja gitu. Diajak bicara masalah Palestina tidak peduli gitu ya. Mas, masalah Palestina, aduh meeting saya lagi banyak ngomongin Palestina. Mas, ini umat begini, aduh masalah umat, yang penting saya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kalau meeting kita
bisnis yang kita rintis, usaha yang kita lakukan menjadikan kita buta, tuli, dan bisu ketika bicara tentang apapun yang berkaitan tentang agama Allah. Nah, itu berarti kekayaan yang didapatkan itu dikecam sama Allah. Kalau kekayaan yang kamu kumpulkan menjadikan engkau amnesia terhadap Allah, kekayaanmu itulah yang disebut dengan alhaakumut takasur. Kekayaan yang tidak dicela oleh Allah itu kekayaan yang tidak membuatmu amnesia terhadap Allah. Tidak menjadikan kamu amnesia terhadap sholatmu, tidak amnesia terhadap masjidmu, tidak amnesia terhadap dakwah, tidak amnesia terhadap problem yang dihadapi oleh umat dan masyarakat. Supaya kamu menjadi bagian dari yang bisa memberi solusi. Nah, kekayaan semacam itu yang nggak dikecam oleh Allah. Tapi kalau kekayaan yang dikumpulkan hanya sibuk dengan meeting pencapaian pribadi, lalu setelah itu senang-senang ketika kita akhirnya rekreasi dengan keluarga kita dan nggak pernah peduli tentang masalah besar yang dihadapi dan kewajiban kita tidak pernah kita tunaikan. Harta yang menjadikan amnesia terhadap agama Allah itu harta yang dibenci oleh Allah. Ada nggak orang yang, maaf ya, saya nggak ngerti ya, tapi saya kadang mikir mungkin inilah ya salah satunya. Ada banyak orang yang mereka bekerja atas nama ini mencari pekerjaan, tapi nggak peduli tentang Palestina, nggak peduli tentang apa yang terjadi pada umat, tidak peduli. Yang terpenting dirinya sendiri di hadapan Allah. Ya tidak bisa kayak gitu. Makanya maaf ya, kadang-kadang saya suka, maaf ya, kadang-kadang tuh suka ada orang yang dapetin gini loh. Suka protes gitu, dakwah itu harusnya begini gitu. Tapi dianya juga nggak pernah memberikan kontribusi untuk dakwah itu sendiri. Ya, nggak pernah ngasih kontribusi, anaknya IP-nya 3, IP-nya 4, kumlot juga nggak pernah memberi manfaat untuk agama Allah gitu. Lalu tiba-tiba kamu datang mengkritik dakwah semau-maunya gitu, ya nggak bisa gitulah bang, nggak bisa gitu dalam agama kita. Tapi begitulah kenyataan yang terjadi. Hari ini kita mendapati kalau ada yang kumlot selalu perginya ke kantor, selalu perginya ke ini. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi janganlah anak kita yang kumlot itu menjadikan anak kita itu nggak ada hubungannya dan tidak ada bridgingnya dengan kehidupan dakwah. Harusnya anak kita tuh kalau kumlot kita ingatkan, nak, bantuin dakwah siapa ustadz yang kamu cocok, berikan, sampaikan kepadanya potensi apa yang kamu bisa berikan untuk beliau, bantulah dakwah. Makanya yang ketiga, harta yang dibenci oleh Allah itu harta yang menjadikan kita amnesia terhadap berbagai macam kewajiban-kewajiban yang ada pada kehidupan kita. Semuanya habis atas nama kewajiban mencari dunia. Kau nggak ngaji, sibuk meeting. Itu hadir tuh masalah Palestina, wah nggak sempet. Quran, tilawah ditinggalkan, sajadah menjadi bulu, dan semuanya menjadi berantakan. Karena seakan-akan bahwasanya kewajiban yang dibebankan di pundaknya itu hanya untuk bekerja. Terus saja. Dan tidak pernah berhenti dari itu. Padahal maaf ya, sekencang apapun Bapak, sekencang apapun kita ketika bekerja, tempat kita mati tidak butuh 2 jam kita sudah digantikan. Siapa yang menggantikan posisi kita? Ayolah. Ibu-ibu saya juga sampaikan, ibu-ibu kalau anaknya itu mulai pintar, mulai punya potensi, ibu-ibu yang harus bisikkan ke telinga anaknya, nah nanti bantuin dakwahnya para ustadz ya, supaya pintarmu itu bermanfaat untuk Allah, bukan hanya untuk mendapatkan profesi dan pekerjaan yang kamu inginkan. Kita harus ingetin, kita harus sampaikan. Apa artinya kumlot diri kita? Apa artinya kumlot anak kita? Kalau masjid tidak pernah mendapati anak kita hadir di dalamnya, apa artinya anak kita kumlot, pintar bahasa Inggris, pintar berbagai macam potensi kebaikan-kebaikan akhirat gitu. Tapi ternyata dakwah itu tidak pernah mengabsen nama kehadirannya. Palestina tidak pernah mendapatkan kontribusi dan loyalitasnya. Yang difikirkan anak kita hanya kerjaan, mendapatkan gaji dengan digit berapa digit, lalu fokus dengan membeli rumah setelah itu. Ya tidak salah gitu kalau kayak gitu. Cuma bukan hanya itu hidup kita dan hidup anak kita. Makanya akhirnya apa? Disitulah kita mendapati alhaakumut takasur.
Kapan kekayaan itu dicela sekali oleh Allah? Ketika kekayaan itu menjadikan kita tidak peduli kewajiban kecuali hanya satu kewajiban yang selalu diingat sepanjang hidupnya, kewajiban mencari uang. Memang betul, mencari rezeki itu kewajiban, tapi bukan satu-satunya kewajiban. Ya. Sehingga akhirnya ini yang menjadi salah satu di antara potret yang kita harus lakukan. Kadang-kadang ada banyak anak sekolah di luar negeri pulang-pulang yang memperebutkan itu kantor. Ya sudah, akhirnya sibuk di kantor gitu. Dan tidak pernah sama sekali ada kaitannya dengan agama gitu. Baru nanti pulang kepada agama kalau sudah tua, sudah mendapatkan surat surat pensiun, baru berpikir tentang agama. Yang tidak salah, itu juga nggak terlambat. Tapi alangkah dahsyatnya kalau kita setelah paham ini, harusnya ketika kita sedang ingin mendapatkan kekayaan yang bermanfaat untuk umat, maka kekayaan itu tidak menjadikan kita lupa bahwasanya banyak kewajiban yang dibebankan di atas pundak kita ketika kita mencari kekayaan, supaya kekayaan kita tidak dicela. Karena kaya itu dua, kaya yang dicela dan kaya yang tidak tercela. Ya. Yang keempat, kekayaan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Yaitu kekayaan yang menjadikan kita itu begitu berat untuk mengalokasikan harta-harta yang kita miliki. Karena apa? Harta itu disetting untuk kita keluarkan. Harta itu tidak disetting disimpan oleh satu orang. Makanya harta itu kalau terlalu banyak, karena terlalu banyak disimpan itu pasti ngerusak. Sebagaimana air itu kalau terlalu banyak, maka tidak bisa digunakan sebagaimana semestinya. Ibu kalau punya air lebih dari satu bak, tapi airnya satu lantai, ibu tidak bisa menggunakan apa-apa. Tidak bisa menggunakan untuk apa-apa. Allah itu menjadikan dan men-setting dunia itu memang settingan duniawi itu dipakai oleh Allah supaya manusia yang mendapatkan dunia itu tidak disimpan untuk dirinya sendiri. Ibarat makan terlalu berlebihan, itu akhirnya kita mual dan muntah-muntah. Harta itu kalau terlalu berlebihan, itu yang akan menjadikan seseorang itu terkena berbagai macam penyakit. Serius dalam hidupnya, akhirnya apa? Jadi sombong, ya, jadi angkuh. Makanya tidak salah kalau kita sering menyebut dia sudah berubah semenjak kaya. Karena banyak orang yang terkadang mau tidak mau, setuju tidak setuju, dia berubah total setelah dia kaya. Kecuali yang mereka dirahmati oleh Allah. Makanya kekayaan yang dicela oleh Allah itu yang keempat. Kekayaan yang dicela oleh Allah itu adalah kekayaan yang menjadikan pemiliknya itu tidak mau untuk memberikan zakatnya, tidak mau memberikan infaknya, tidak mau memberikan sedekahnya, dan ketika mengeluarkan itu lambat sekali. Ya, diirit-irit kalau mengeluarkan. Ibaratnya tornya gede, tapi kerannya kecil. Ya, jadi tornya gede, tapi kerannya terlalu mungil, sehingga akhirnya keluar tuh jerit gitu. Maka tidaklah harta yang bukan milik kita lalu kita simpan atas nama duniawi, maka kita memperhatikan volumenya, kita memperhatikan nilainya terus, maka tidaklah harta yang kita kumpulkan hanya fokus kepada volume nilai, sebagaimana di dalam surat Al-Humazah, alladzi jama'a malau wa addadah, alladzi jama'a malau wa addadah, dikumpulkan, dihitung, kumpulkan, dihitung. Itu harta yang dicela oleh Allah kekayaannya. Karena apa? Karena sesungguhnya hanya fokus untuk mengumpulkan harta dan fokus untuk menjadi akuntan menghitung setiap harta itu. Fokus menghitung harta, fokus untuk mengkalkulasi. Fokus menghitung harta, fokus mengkalkulasi. Infaknya, zakatnya, sedekahnya itu menjadi sulit untuk dikeluarkan. Makanya betul kalau banyak sekali pemuka agama di negeri kita tercinta banyak menyampaikan, kalaulah setiap orang yang berkelapangan di Indonesia ini mereka sadar kewajiban baru membayarkan zakat aja, nilai zakat itu bisa ratusan triliun per tahun. Saking besar ya potensi zakat itu. Makanya yang keempat bahwasanya salah satu nilai hal alhaakumut takasur itu apa? Yang keempat, kalau kekayaanmu menjadikan engkau menggenggam semuanya.
Menggenggam itu hanya merusak. Karena apa? Karena harta itu disetting sebagaimana makanan yang disetting kalau sudah masuk ke tubuh itu harus dikeluarkan dalam bentuk feses, kotoran, dalam bentuk urin, yaitu air seni. Coba kalau kita makan hanya untuk diri kita lalu kita tidak keluarkan, itu justru jadi penyakit untuk kita. Makanya rezeki yang betul-betul diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, rezeki yang sifatnya itu adalah rezeki yang sifatnya itu dicela oleh Allah, kekayaan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kekayaan yang menjadikan kita susah mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan. Ya. Itu kekayaan yang dicela oleh Allah yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Kekayaan yang dicela oleh Allah, alhaakumut takatsur, itu apa? Yaitu memandang kemuliaan itu terpusat pada dirinya karena kekayaan yang dia miliki dan merendahkan orang lain ketika tidak ada kekayaan pada diri orang itu. Akhirnya apa? Ya standarnya itu dia menganggap diri dia mulia. Kalau dikasih harta dia ridho, kalau nggak dikasih harta dia marah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Budaknya dunia itu kalau dikasih ridho, kalau nggak dikasih marah. Dan akhirnya ketika dia ngumpulin, akhirnya dia membangun anak tangga kemuliaannya itu gede banget. Dan dia menisbatkan dirinya sebagai bagian dari kemuliaan itu, dan dia marah ketika tidak dimuliakan. Padahal memang tidak ada yang perlu dimuliakan dari dirinya. Mungkin taatnya sangat berantakan, ibadahnya berantakan, tapi tetap ingin dimuliakan. Hanya karena dia merasa memiliki harta yang banyak. Dan kadang-kadang suka ngeremehin orang yang taat. Ah, kamu taat malah miskin. Saya nggak terlalu taat aja kaya raya. Lalu menganggap semua jalan kemuliaan itu ya jalan dari kemuliaan itu, dari kekayaan itu. Lalu dia merendahkan orang lain hanya karena tidak ada harta pada orang itu. Dia nggak suka sama orang solih. Kenapa? Alah, orang solih itu nanti miskin jadinya. Gitu. Kekayaan yang membuat seseorang sombong dengan kekayaan itu termasuk kekayaan yang dikatakan oleh Allah alhaakumut takatsur. Karena terkadang harta itu punya potensi yang sangat besar menjadikan seseorang itu meninggi. Walaupun statusnya di hadapan Allah itu sebenarnya dia hina. Tapi dia merasa tinggi, merasa syaraf, merasa karam. Syaraf dan karam itu kemuliaannya gede. Karena dia merasa apa? Oh, dia mendapatkan harta dan harusnya saya itu mulia. Maka ketika ada orang yang tidak memuliakan dirinya, dia marah. Dia marah kalau ada orang yang tidak memuliakan dirinya. Tapi dia menjadi orang yang menjadi orang yang gampang merendahkan orang lain. Itu kekayaan yang dicela oleh Allah. Makanya salah satu hal yang menjadikan seseorang begitu susah mendapatkan rahmat Allah, orang yang sombong dengan hartanya. Jadi disitulah kita mendapati 5 kekayaan yang dikecam oleh Allah. Jadi kaya itu 2, ada kaya yang dicela oleh Allah, ada kaya yang tidak dicela oleh Allah. Fokuslah pada kekayaan yang tidak dicela oleh Allah. Menjadi kaya itu boleh. Bahkan kalau niat yang mulia ingin memberikan manfaat kepada orang banyak, boleh, bahkan itu mulia sekali. Tapi ingat, kekayaan yang dicela oleh Allah dikatakan alhaakumut takatsur. Itu siapa? Kekayaan 5. Kekayaan yang didapatkan, dicari, diikhtiarkan, sampai ibadah akhirat pun diniatkan untuk mencari duniawi. Sampai tidak ada lagi tersisa kehidupannya, ibadahnya, aktivitasnya, kecuali semuanya hanya untuk ingin dapat dunia terus-menerus. 2, tidak peduli mana halal dan mana yang haram. Yang nggak peduli mana itu halal, mana itu haram. Dia lakukan semuanya. Yang ketiga, maka dia di dalam kehidupannya ketika harta itu menjadi sebuah kesalahan baginya, itu hanyalah bahwasanya ketika dia mencari pekerjaan, ketika mencari dunia, maka yang diperhatikan itu hanya dunia saja. Kewajibannya kepada agama Allah, kepada dakwah, kepada masjid tidak pernah dia perhatikan. Karena apa? Fokus hanya kepada pekerjaan saja hidupnya. Yang keempat, susah mengeluarkan yang sudah didapatkan. Yang kelima, menganggap kemuliaan pada dirinya itu karena harta yang dia kumpulkan. Berapa banyak orang kaya raya, tapi ternyata tidak solih di hadapan Allah yang telah memberikan kekayaan. Berapa banyak orang yang kaya itu hina di hadapan Allah, tapi dia selalu merasa mulia di hadapan manusia. Jangan.
5 perkara yang menjadikan akhirnya itu merupakan kekayaan yang dikecam oleh Allah. 5 kekayaan yang tidak dikecam oleh Allah itu apa? Kekayaanmu menjadikan kamu punya niat yang benar. Dan ketika kamu mencari dunia, kamu tetap memiliki ibadah akhirat yang kamu niatkan untuk akhiratmu. Yang kedua, kamu bersemangat pada setiap ikhtiar yang halal, tetapi kamu pantang untuk menabrak pada yang haram. Yang ketiga, kamu bersemangat di dalam bekerja, tapi kamu tidak pernah melupakan kewajiban untuk ngaji, kewajiban untuk sholat, kewajiban ke masjid, kewajiban kepada agama Allah, kewajiban kepada Palestina, kewajiban kepada anak-anakmu untuk kamu didik. Yang keempat, dia menjadikan hartanya sebagai air sungai yang gampang memberi manfaat kepada banyak orang. Yang kelima, dia tidak pernah merasa mulia hanya karena harta. Semoga Allah memberikan kemuliaan untuk kita di dalam apa yang kita jalani. Inilah yang kita harus paham. Kekayaan itu ada 2, yang dicela oleh Allah dan yang tidak dicela oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I'm spending so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It wasn't for long, but I got it. Can't stop it, won't slow up. Keep walking, we fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I'm standing so low, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam, wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything for and it's anywhere for you. All I need, oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me begging it, anything for and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.